Shalom, Bapak Ibu Komisi 13 serta hadirin rapat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Leni Damanik, ibu dari Mikael Histon Sitanggang, anak umur 15 tahun yang meninggal dunia karena dianiaya TNI bernama Sertu Reja Palevi, yang kemudian TNI tersebut hanya dihukum 10 bulan. Izin saya menyampaikan kesaksian dalam rapat ini sebagai tanggung jawab saya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi konstitusi, hukum, dan prinsip keadilan. Kehadiran saya di hadapan Bapak Ibu bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, melainkan semata-mata untuk menyampaikan fakta atau pandangan yang saya ketahui, alami, dan pahami secara langsung sesuai dengan sumpah yang telah saya ucapkan. Pada tanggal 24 Mei 2024, saya sedang berada di Siantar, sedang memakamkan orang tua saya yang baru meninggal. Anak saya tinggal di Medan karena dia mau perpisahan mengingat anak saya sudah kelas 3 SMP. Anak saya kemudian menelpon kakaknya yang bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uang membeli makan. Setelah dikirim, anak saya pun pergi mengajak temannya untuk bersama-sama membeli makanan. Ternyata temannya itu sedang duduk di dekat rel kereta api. Anak saya bilang ke dia, "Ayo beli makanan." Terus temannya balas, "Tunggulah dulu. Disinilah dulu kita nonton ada tawuran ini." Anak saya pun kemudian ikut duduk menonton. Yang kemudian ternyata masa tawuran itu ditertibkan oleh keamanan dan lari ke arah anak saya dan temannya sedang duduk. Melihat itu anak saya pun ikut berlari, yang kemudian ternyata ditangkap oleh tentara yang merupakan Babinsa. Dan Babinsa itu memukul anak saya dan menendang sampai kemudian anak saya terjatuh ke bawah jembatan sedalam 2 meter. Ketika anak saya mencoba untuk merangkak ke atas, anak saya kembali dipukul dan ditinggalkan saja di situ oleh Babinsa ini. Lalu teman-temannya pun menolong anak saya untuk dibawa berobat. Mereka pun membawa ke klinik, awalnya sampai di klinik yang diobati hanya luka luar. Dari luar seperti lecet dan kepalanya berdarah. Lalu kawan-kawan anak saya ini pun membawa ke rumah. Ternyata waktu malam-malam anak saya ini mengeluh sakit. Katanya kemudian dibawalah dia ke rumah sakit Muhammadiyah. Anak perempuan saya di luar negeri itu pun nelpon ke saya. Dibilangnya, "Mak, tengoklah dulu si Mikael itu sudah mau." Kami pun akhirnya video call sambung 3. Saya pun akhirnya melihat anak saya itu sudah dipompa jantungnya sama dokter. Langsung menangislah saya karena saya masih di kampung. Saat itu langsung berangkat kami ke Medan. Di hari itu juga saya dan keluarga saya langsung pergi ke kantor polisi Polsek Tembung untuk membuat laporan. Saya ada menunggu 2 jam lebih karena mereka bilang mau tukar shift lah, lagi makan lah, tapi tetap saya tunggu sampai akhirnya saya pulang sebentar dan balik lagi. Pas saya balik lagi, terus polisinya bilang, "Bu, ini pelakunya mungkin adalah tentara, jadi nggak bisa buat laporan di sini. Ibu buat laporan di Denpom saja."
Saya pun kemudian diarahkan untuk buat laporan di Denpom 14 Medan. Pas saya sampai di Denpom, saya ceritakan semua masalah saya. Ternyata Denpom pun nggak bisa buat laporan karena itu hari Sabtu. Katanya nanti datang ajalah ibu pas hari Senin. Tetapi pada saat itu salah satu orang Denpom pergi bersama saya untuk melihat lokasi, juga bersama seorang saksi yang melihat kejadian itu. Orang Denpom itu pun pergi juga ke Koramil dan ditunjukkan ke anak itu foto-foto Babinsa yang ada di situ. Dan saksi itu juga mengatakan ini orangnya. Orang Denpom itu mengatakan ke saya, kalau ini nggak perlu dipisum lagi, karena sudah tahu orangnya. Ibu datang aja Senin supaya kita buat laporan. Saya pun akhirnya membuat laporan di Denpom tanggal 28 Mei 2024. Berjalannya waktu nggak ada kemajuan sama sekali terhadap laporan anak saya. Saya pun mencari dampingan ke LBH Medan. Setelah itu, kami pun akhirnya mencoba datang ke beberapa tempat termasuk ke Jakarta untuk mencari keadilan terhadap anak saya. Kami pergi ke Puspom Angkatan Darat di Jakarta, kami pergi ke Komnas HAM, ke KPAI dan LPSK supaya saya mendapatkan keadilan. Kemudian barulah ada pergerakan dari Denpom itu pun sangat lama. Mereka baru menetapkan tersangka pada bulan Januari tahun 2025 dan baru mulai disidangkan bulan 7 tahun 2025. Itu pun pada saat persidangan serta Reju Falepi ini tidak ditahan, masih bebas di luar. Bahkan dia pernah datang ke rumah saya membawa buah dan uang. Mau dikasih ke saya, tapi saya tolak. Waktu saya dipanggil pun untuk diperiksa di sidang, saya merasa persidangan itu ketat sekali. Kalau mau masuk, kami harus lihat KTP dulu. Bahkan pengacara saya yang dari LBH Medan diperiksa sama tas-tasnya, buku-bukunya pun diperiksa semua. Akhirnya tanggal 20 bulan Oktober 2025, keluarlah putusan terhadap Sertu Reja Fahlevi itu. Penjara 10 bulan. Pada saat itu saya menangis karena hakim militernya bilang kalau Reja Fahlevi masih muda dan dia masih dibutuhkan di kesatuannya. Kalau masih muda, anak saya lebih muda dan masih punya banyak masa depan. Tetapi karena tentara itu, anak saya kehilangan semuanya itu. Kami pun akhirnya demo di depan pengadilan itu. Putusan itu sangat tidak adil. Proses yang segitu panjang dan hanya saja saya yang tidak mengerti sama sekali. Tapi putusannya hanya 10 bulan. Saya merasa saya mati 2 kali. Kematian anak saya sudah sangat membunuh saya. Tetapi datang lagi proses yang dilakukan serta putusan yang diberikan lebih tidak adil lagi. Kemana lagi saya harus mencari keadilan? Bapak Ibu, saya berduduk di hadapan sebagai ahli hukum, melainkan sebagai seorang ibu yang kehilangan anak untuk selamanya. Anak saya meninggal karena kekerasan. Nyawanya hilang dan tidak akan pernah bisa digantikan. Namun dalam proses hukum yang saya lihat dan saya alami, nyawa anak saya seolah diganti dengan hukuman 10 bulan penjara. Bagi saya sebagai ibu, itu bukan sekedar angka.
Itu adalah rasa keadilan yang terasa sangat jauh dari hati nurani. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itulah saya memberanikan diri duduk di sini untuk bertanya dengan hati yang hancur. Mengapa pembunuh anak saya dihukum 10 bulan? Apa dasarnya? Kenapa dengan proses yang begitu panjang, tetapi tidak ada keadilan terhadap anak saya? Saya tidak menuntut balas, saya hanya memohon agar hukum tidak membedakan antara yang berseragam dan yang tidak, antara yang berkuasa dan rakyat biasa. Jika hukum tidak mampu menghadirkan keadilan bagi anak saya khawatir ia juga akan gagal melindungi anak-anak lain di masa depan. Dengan penuh rahmat dan harapan terakhir sebagai seorang ibu, saya menyerahkan perkara ini kepada kebijaksanaan Bapak Ibu. Terima kasih. Izin saya mau menyerahkan foto anak saya kepada Bapak pemimpin sidang supaya kiranya mau memperjuangkan keadilan bersama-sama dengan saya. Gimana sih? Terbalik fotonya, Kak. Langsung ke pimpinan. Sini aja, Bu. Ya. Ke depan ini. Tunggu.